Pemirsa, meski kerap dirazia, masih ada saja warga yang nekat tak menggunakan masker saat berada di luar rumah. Di Johar Baru, Jakarta, sejumlah pengendara terjaring operasi justisi tertib masker yang digelar petugas Satpol PP. Seorang pengendara sepeda motor yang kedapatan menggunakan masker berupaya kabur dengan menerobos barikade petugas yang sedang operasi justisi di kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta, Kamis siang. Kendati berupaya kabur, namun laju pengendara tersebut akhirnya terhenti setelah dihalau petugas disub. Pengendara yang kebingungan akhirnya pasrah dan memilih sanksi sosial. Aksi nekat dengan berputar arah juga dilakukan seorang pengendara sepeda motor saat menghindari razia. Kenapa nggak pakai masker, Mas? Ya orang buru-buru kerja. Oh gitu. Bukan nggak pakai, nggak ditutupin. Oh tapi bawa ya? Bawa dong. 10 orang pengendara dikenakan sanksi sosial dan 1 orang pengendara memilih untuk membayar denda administrasi. Saya imbau kepada masyarakat yang keluar rumah agar selalu menggunakan masker dan mentaati protokol kesehatan. Petugas tak henti-hentinya mengimbau warga wajib menggunakan masker dengan benar demi menghindari potensi penularan COVID-19. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Dalam Raperda Penanggulangan COVID-19 DKI Jakarta, warga yang menolak rapid test atau PCR akan didenda sebesar 5 juta rupiah. Aturan sanksi pidana dalam Raperda untuk menertibkan warga ibu kota agar taat dengan protokol kesehatan. Raperda Penanggulangan COVID-19 rampung dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Pemprov DKI Jakarta. Terdapat sejumlah pasal yang mengatur sanksi pidana bagi pelanggar PSBB ibu kota yang terdapat dalam 39 pasal dalam Raperda ini. Seperti sanksi bagi warga yang menolak rapid test atau PCR COVID-19 yang akan didenda 5 juta rupiah. Selain itu, warga yang mengambil paksa jenazah probable atau terkonfirmasi COVID-19 akan disanksi denda 5 hingga 7,5 juta rupiah. Dalam Perda batasan hukuman kurungan 6 bulan dan denda 50 juta rupiah. Dengan adanya sanksi pidana dapat menekan angka pelanggaran terhadap protokol kesehatan dan dapat menekan penyebaran COVID-19. Namun, sanksi dalam Raperda ini menuai pro kontra masyarakat ibu kota. Maka dari itu ya, kalau misalnya orang itu nggak mau dites, ya seharusnya ya harus didenda. Soalnya kan merugikan orang lain juga kan. Setuju sih, sebenarnya kan kalau kita pengen ya semuanya tuh kayak berjalan sesuai standar gitu kan, kesehatan gitu kan, karena yang lebih mengerti kayak gitu tenaga medis gitu loh. Ya kita tinggal ngikutin aja. Enggak setuju. Kenapa Pak? Nah, itu terlalu mahal, cuma masyarakat lagi kesusahan begini kan disuruh begitu, denda begitu kan. Kalau masyarakat yang mengambil paksa jenazah pasien COVID-nya kan didenda, setuju apa tidak? Kalau itu setuju kalau dia denda, karena kan kalau diambil paksa nanti kan bisa nular ke yang lain, ke saudara, ke tetangga kan gitu. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyerahkan Raperda Penanganan COVID-19 pada September lalu. Raperda ini lebih lengkap dari 2 Pergub DKI Jakarta yang telah dikeluarkan. Kini Raperda telah rampung dirumuskan dan akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Nantinya akan disahkan dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada pekan depan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah terus mengupayakan pengadaan vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat. Yang terkini, pemerintah telah menjalin kerjasama dengan AstraZeneca Inggris untuk menyuplai 100 juta vaksin ke Indonesia. Pemerintah Indonesia terus menjajaki kerjasama dengan pabrikan vaksin dan negara-negara di dunia untuk pengadaan vaksin bagi masyarakat. Yang terkini, Menteri Luar Negeri dan Menteri BUMN telah menemui manajemen pabrikan vaksin asal Inggris, AstraZeneca. AstraZeneca telah menyanggupi permintaan 100 juta vaksin yang akan dikirim semester awal tahun 2021. Indonesia telah menyampaikan permintaan penyediaan vaksin sebesar 100 juta untuk tahun 2021. Pihak AstraZeneca menyambut baik permintaan tersebut.
Pengiriman pertama diharapkan dapat dilakukan pada semester pertama tahun 2021 dan akan dilakukan secara bertahap. Sementara pemerintah memastikan 30 juta dosis vaksin COVID-19 akan diterima Indonesia pada kuartal 4 tahun ini. Jumlah ini akan terus bertambah di tahun 2021 mendatang. Sinovac akan mengirimkan 1,5 juta dosis vaksin di minggu pertama November dan jumlah yang sama di minggu pertama Desember. Sementara Sinopharm akan mengirimkan 5 juta dosis vaksin di bulan November. Sinopharm akan mengirimkan total 15 juta dosis vaksin ke Indonesia. Sedangkan CanSino akan mengirimkan 100.000 dosis vaksin di bulan November, yang diikuti 20 juta dosis vaksin di tahun 2021 mendatang. Dan yang terakhir, sesuai dengan kesepakatan pemerintah Indonesia, AstraZeneca menyanggupi mengirim 100 juta dosis vaksin di awal tahun 2021. Tim Liputan 9 News melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.